Kemudian adab selanjutnya adalah hidangkan tamu kita dengan makanan yang kita punya. Bukan yang makan yang tidak ada, yang tidak kita miliki, jangan kita suguhkan. Jangan pernah kita bertanya kepada tamu kita, sedangkan kita tidak punya di belakang rumah kita nih. Contoh, di rumah kita cuma punya air putih sama air teh. Kemudian kita nih semua menawarkan kepada tamu kita, mau apaan? Mau susu? Artinya menawarkan yang tidak kita punya. Itu nggak boleh. Jangan. Itu bukan adab. Jangan sampai nanti tamu bilang, ya udah dah minta jus. Repot juga gitu. Kemudian kita bilang, ya nggak ada, adanya air putih sama air teh doang. Jangan kayak gitu. Tapi yang diajarkan dalam kitab ini, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh para salafus saleh adalah ketika tamu datang, hidangkan makanan yang ada aja udah. Suguhkan aja yang ada. Nggak usah kita memaksakan diri dengan makanan yang tidak ada. Makanya jangan pernah kita sok-sokan untuk bertanya kepada tamu kita, mau makan apaan? Asik. Mau minum apaan? Itu nggak jelas. Kalau sampai dia minta yang lain-lain, kita bisa mengecewakan tamu kita sendiri. Nah, ini perlu dipahami juga. Dan apabila tamu kita suka, ya dia akan makan. Kalau nggak suka, ya dia nggak akan makan. Nah, ini juga adalah adab kita berkunjung ke sebuah rumah juga harus ketahui juga. Ketika kita disuguhkan, kita jangan minta yang lain dulu. Kita jangan minta yang nggak ada. Ini adab kita sebagai pengunjung juga harus diketahui juga. Makanya alangkah indahnya nih antara yang mengunjungi dan dikunjungi tuh paham tentang adab-adab dalam adab berkunjung. Luar biasa. Sehingga muncul tuh hikmah daripada keindahan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga misalnya kita datang ke rumah orang, kemudian disuguhin nih cuman air teh, ya udah kita minum aja. Kalau kita nggak suka, kita nggak usah minum dan nggak usah ngomong. Gitu aja. Jadi ini memang ajaran Rasulullah SAW. Rasul kalau misalnya makanan yang dia nggak suka, dia nggak akan bicara, dia nggak akan bilang ini nggak enak, tapi dia akan menolaknya aja udah. Dan tidak nggak ditolak, tapi dia nggak minum aja. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita. Artinya kita sahibul bait, suguhkan makanan yang kita punya, jangan juga kita memaksakan diri. Kecuali kita punya banyak duit nih, mau apaan? Mau deh, sekarang kan ada GoFood, ya udah GoFood nih ya, apaan pizza udah. Itu sah-sah aja. Walaupun di rumah kita nggak punya, tapi kita punya kemampuan finansial, ya bebas, khalas, itu boleh. Artinya kita tidak memaksakan diri kita juga. Makanya ketika kita datang ke rumah orang, perhatikan juga. Kalau orang yang nggak punya, orang yang memang ini orang kurang mampu, harusnya kita datang tuh membawa sesuatu. Makanya kan adab juga tuh. Kalau bawa ke rumah orang, kalau datang ke rumah orang itu harus bawa besek, harus bawa sesuatu yang bisa menyenangkan sahibul bait kita. Artinya tidak bikin tuh sahibul bait puyeng ketika tamu datang. Itu juga adab juga. Ya, sunnah juga tuh. Bagus tuh kita memberikan hadiah kepada orang yang kita kunjungin. Kalau kita punya, ya kalau nggak punya ya khalas. Yang penting kita datang lah. Dan kita sahibul bait, tetap kita lakukan adab-adab kita sebagai sahibul bait. Sahabat Jundu, sesungguhnya anjuran untuk memuliakan tamu itu tidak boleh dibatasi juga. Artinya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk memuliakan tamu dengan totalitas, tapi dengan cara tidak memaksakan dirinya gitu. Artinya di sini adalah ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran bahwasanya jika kita mampu, kita punya finansial, alangkah baiknya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi jika kita tidak mempunyai finansial yang cukup kuat, ya kita apa adanya yang kita bisa layani tamu kita dengan sebaik-baik mungkin. Artinya inilah yang terbaik, tapi kita tidak melihat seseorang harus melayani tamu tuh dengan beli pizza atau beli ini, beli itu. Tapi kita nggak punya uang, ya enggak, dengan cara kita yang kita punya apa adanya. Tapi di sini ada hadis Rasulullah SAW tentang totalitas kita untuk memuliakan tamu. Artinya tidak membatasi kita memuliakan tamu. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah singgah kepada seseorang laki-laki yang memiliki banyak unta dan sapi. Ini unta dan sapi, ini orang punya banyak nih, nggak dikit banyak. Akan tapi ketika Nabi bertamu kepada orang tersebut, maka Nabi tidak dijamu dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan jamuan yang biasa aja. Padahal mereka memiliki unta yang banyak dan sapi yang banyak. Kemudian ketika Rasulullah SAW bertamu kepada seseorang perempuan tua yang memiliki hanya beberapa ekor kambing, nggak banyak seperti seorang laki-laki yang tadi, ini cuma beberapa doang nih, paling 1, 2, 3 dah gitu, nggak banyak. Akan tapi seorang perempuan ini langsung menyajikan Rasulullah SAW dengan hidangan seekor kambingnya.
dipotong tuh kambing untuk menyuguhkan Rasulullah SAW. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, lihatlah kedua orang ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, innama hazihil akhlaqu biyadillah. Sesungguhnya akhlak ini ada di kekuasaan Allah Ta'ala. Faman sya'a an yamnahahu khuluqan hasanan fa'ala. Barang siapa yang ingin diberi akhlak yang baik, fa'ala, maka kerjakan. Artinya, kalau kita ingin diberikan Allah Ta'ala akhlak yang baik, akhlak yang insya Allah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sehingga bergerak, dapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa berbuat baik, maka kita harus maksakan diri kita untuk bisa berbuat baik. Tuh gitu kuncinya. Kita paksain udah, kita kerjain. Makanya tuh, sekarang kita udah tahu nih ilmunya untuk memuliakan tamu. Insya Allah ketika kita melakukan penghormat kepada tamu kita, tidak semata-mata pingin dipuji, tapi ini merupakan sunnah Rasulullah, merupakan pernah di zaman Nabi Ibrahim AS juga pernah melakukan, Imam Syafi'i, Imam Malik pernah melakukan ini, ya, sampai Rasulullah SAW pun juga berkata sedemikian itu. Bahkan di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Masya Allah. Jadi banyak banget dalil-dalil tentang cara memuliakan tamu, tentang anjuran kita untuk memuliakan tamu kita. Bahkan di riwayat lain juga mengatakan, ana wa atqiya'u ummati bura'u minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku tidak suka memaksakan diri. Artinya gini, ketika kita melakukan memuliakan tamu, jika bisa kita dengan ikhlas, tidak memaksakan diri kita. Walaupun kita punya finansial yang cukup, tapi kalau kita mengeluarkan dengan tidak ikhlas ya nggak bagus juga, artinya sia-sia juga. Artinya tidak benar-benar yang dilakukan karena keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu melayani tamu ini, antum semua yang memiliki finansial yang kuat atau yang mampu bisa melayani tamu dengan maksimal tanpa ada keterpaksaan, karena anjuran Nabi Muhammad SAW seperti ini. Oke sahabat Jundu, kayaknya bisa diamalkan ini. Kemudian adab selanjutnya adalah menggiatkan tamu kita untuk makan dan minum. Pernahkah sahabat Jundu ini ketika kita datang bertamu, ada tuh sahibul baitnya suka ada ngomongin, ayo makan, ayo abisin dong, ayo nambah. Itu sunnah. Menurut kita itu sunnah. Yang dianjurkan sama Rasulullah SAW itu menggiatkan orang makan atau minum, itu sunnah. Masya Allah, orang dulu kita ya, orang tua kita benar-benar dah. Ternyata apa yang dilakukan sama orang tua kita, orang soleh, semua dasarnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Tuh, makanya kita nanti ketika tamu, jangan diem aja, tamu lagi makan apa, kita diem ya dah kenyang, dah puas. Jangan, ayo nambah, ayo lagi, itu bukan sepik, bukan apa, itu Masya Allah sepik yang berpahala tuh. Ayo makan, ayo habisin, nambah lagi, nih cobain. Bahkan guru Ani itu sampai datang tuh ngiterin tuh ke muridnya, ayo makan, diambil buah, dikiderin aja tuh, dilempar, bukan dilempar sih, dibagiin satu-satu. Disuruh makan. Kadang kan seorang murid tuh kadang enggan untuk ngambil dan lain-lain. Nah, ini guru kadang nyemangatin gitu, ayo makan gitu. Karena ini bukan serta-merta hanya sunnah belaka, tapi memang ada riwayatnya. Riwayat ini datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini ceritanya pernah Anda dengar dari Al-Habib Jindan ya. Jadi ketika itu Abu Hurairah itu merupakan ahlu sufa juga. Artinya orang-orang yang tidak punya apa-apa dan kerjaannya ya di masjid dan ibadah aja udah. Kemudian waktu itu di zaman yang sangat lapar sekali, paceklik gitu bahasanya. Abu Hurairah nih kepikiran. Kisahnya adalah waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu an datang ke Sayyidina Ali. Kemudian udah bertamu ke Sayyidina Ali tapi nggak ada suguhan apa-apa. Kemudian datang ke Sayyidina Utsman. Kemudian datang ke Umar bin Khattab. Kemudian datang ke Abu Bakar. Tidak ada juga nih. Memang semua dalam masa pancaklik. Kemudian ketika ada lagi dalam masjid, Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah radhiyallahu an untuk datang kemari. Nah, kebetulan nih kata Rasul, Ana ada segelas susu, mau minum nggak gitu. Kata Abu Hurairah, mau, emang lagi lapar banget, lagi emang keadaan lagi haus dan pokoknya nggak ada makanan sama sekali. Nah ketika lagi maksudnya mau dikasih minum, kemudian Rasulullah SAW bilang, panggilkan ahli sufa yang ada masjid. Abu Hurairah pikiran,
Ya ampun, ahlu sufa itu jumlahnya nggak dikit, itu ada puluhan orang. Pikiran Abu Hurairah nih nggak bakal kedapetan nih kalau kayak gini nih. Ya udahlah, karena taat sama Rasulullah SAW, udah dipanggil semua ahlu sufa, orang miskin ya. Ahlu sufa itu orang fakir miskin yang tinggal di masjid lah bahasanya, dikerjain ibadah dah. Kemudian datang, nah ini ada mujizat Rasulullah SAW. Hanya dengan segelas susu itu mampu membuat kenyang semua ahlu sufa yang ada di situ. Orang jumlahnya ada meriwayatkan ada yang puluhan, ada yang bahkan sampai 50, 30, 40 dan lain-lainnya. Itu banyak, puluhan ahlu sufa. Sampai tibalah di akhir minumnya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an dan Rasulullah. Kata Rasulullah, tinggal engkau dan aku. Sodaqta ya Rasulullah. Benar kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah bilang, minum nih. Abu Hurairah minum, setelah minum kenyang nih. Kata Rasul, minum lagi. Ini segelas, gak habis-habis. Minum. Sampai gak ada lagi nih, gak bisa nampung nih minuman susunya di dalam perut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, udah gak ada tempat lagi nih untuk ana minum, untuk ana narok nih susu. Saking kenyangnya. Kemudian kata Rasul, berilah aku, kemudian aku meminum sisanya dari semua ahli sufa dan Abu Hurairah. Rasulullah minum datu susunya. Dari sini adalah sikap menggiatkan tamu untuk makan dan minum adalah sunnah. Masya Allah, itu adalah kisah yang sangat agung, yang sangat menarik ya. Dimana hanya segelas susu bisa, itu adalah mujizat Rasulullah SAW. Semua tuh kebagian tuh susunya. Masya Allah. Ya, kalau kita segelas, yalah, nggak bisa rame-rame, cukup sendiri dong, ya udah kenyang udah dan lain-lain. Kemudian setelah minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan selesai mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian adab selanjutnya adalah jangan pernah ketika ada tamu yang datang, padahal kita ada, dan kita bilang kepada salah satu orang yang ada di rumah kita, bilang ane lagi nggak ada, bilang ane lagi nggak di rumah dan lain-lain. Jangan, itu haram. Karena ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan itu dusta, itu perbuatan dusta. Kalau kita nggak suka, ya bilang aja kita lagi dan lain-lain. Pokoknya intinya ketika kita ada, jangan pernah mengatakan kita lagi tidak ada, karena itu perbuatan dusta. Kemudian, jika seorang tamu ingin izin mau pulang, ini adalah adab ketika tamu pengen pulang atau izin pulang. Adab sahibul bait adalah menahannya. Jangan buru-buru dulu untuk menahannya aja. Jadi bahasa kita menahan agar si tamu itu tidak terburu-buru. Ini adalah sunnah juga. Jangan membiarkan tamu itu untuk pulang terburu-buru, tapi kita tahan sebentar. Pernah kan kita kalau berkunjung ke rumah saudara atau berkunjung ke rumah siapapun itu, ketika kita mau pulang dan sahibul bait menahan kita, wih lah, ngapain sih buru-buru banget? Ntar dulu apa ya? Masih jam segini. Allahumma, itu adab yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Itu adalah adab ajaran Islam dan itu tertuang dalam kitab Akhlaqul Banin. Itu adalah speak yang berpahala juga, dan itu mah anjuran, dan kita orang yang mengunjungi bisa mengetahui ini orang punya adab, ini orang punya akhlak, ini orang ilmunya kepakai. Tuh, makanya ini bisa diamalkan kita menjadi sahibul bait. Ngapain ntar dulu apa? Masih jam segini, ntar nginep nggak apa-apa dan lain-lain. Kita menahan, kecuali sampai si tamu ini benar-benar mendesak kita, dia minta izin, ada dan alasan dan macam-macam, baru kita mengizinkan. Kemudian adalah sunnah juga nih, ketika tamu mau pulang, kita mengantarkan tuh sampai pintu rumah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, inna minas sunnati an yakhrujar rajulu ma'ad-dhaifi ila babid dar. Termasuk sunnah adalah keluarnya seseorang bersama tamunya menuju pintu rumahnya. Jadi kalau tamu kita mau pulang, kita anterin tuh sampai pintu rumahnya minimal. Atau enggak sampai gerbang tuh, lebih bagus lagi, lebih afdol. Sampai junub, ana pun juga pernah menyaksikan guru ana. Ana ke rumah Sayyidul Walid. Setelah selesai, Sayyidul Walid menahan, dan kemudian ana ngeliat semua, menyaksikan apa yang ana pelajarin dan ana kasih nih ke antum semua nih sahabat jundu, dan ini tertuang dalam kitabnya. Itu benar-benar ana melihat seorang ahlul adab, ahlul akhlak, nyata memang orang alim soleh, memang benar-benar mengamalkan ilmunya. Ana sampai dianterin sampai menuju pintu, sampai diliatin kita, ana dari gerbangnya sampai diliatin sama Sayyidul Walid. Masya Allah. Padahal ya kalau ana mengacak dalam diri ana siapa, ana bukan siapa-siapa. Kalaupun saya tidak ngantar juga, ana pun tidak keberatan, dan itu pun ana senang. Tapi beliau orang yang begitu azim, yang begitu
tawadu dan begitu mengamalkan ilmunya? Nggak begitu, karena Sayyidul Walid tidak melihat ana, tapi dia melihat ini adalah sunnah. Makanya ketika kita memuliakan tamu itu, kita jangan pernah memandang tamu kita siapa, tamu kita apa dan lain-lain. Jangan kita muliain tamu kita itu tamu kita yang punya duit doang, tamu kita yang punya wibawa doang, tamu kita yang kira-kira nih bisa ngasilin nih, bisa minjemin duit dan lain-lain. Enggak, tapi kita hormatin tamu kita siapapun dia, karena setelah kita tahu ilmunya, ini yang menarik sahabat Jundu, setelah kita tahu ilmunya, kita tidak melihat siapa yang datang bertamu ke rumah kita, tapi kita melihat di sini ada sisi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang agung, ini yang azim, sehingga kita memuliakan seseorang tidak melihat siapa dia dan siapa dia. Yang kita kerjakan ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW, dan ana mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ini. Tuh, luar biasa sahabat Jundu. Itulah yang membedakan orang melakukan kebaikan tanpa ilmu dan dengan ilmu. Kalau orang yang melakukan tanpa ilmu mungkin bisa melihat dari sisi seseorang, tapi kalau kita melakukan kebaikan yang tadi memuliakan tamu itu, kita merupakan tahu keutamaan memuliakan tamu, tahu keutamaan ini dan itu merupakan sunnah, kita akan melakukannya dengan ikhlas. Insya Allah itulah perbedaan orang melakukan kebaikan, dasarnya adalah ilmu. Demikian sahabat Jundu, mudah-mudahan tayangan sebelumnya dan sampai hari ini bermanfaat buat sahabat Jundu semua. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan notifikasi untuk tidak ketinggalan episode-episode yang ter-up to date. Insya Allah tayangan-tayangan berikutnya akan lebih bermanfaat lagi dan tentunya bisa diamalkan untuk sahabat Jundu semuanya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.